warahmatullahi wabarakatuh. Hai para kesayangan, apa kabar? Jumpa kembali kalian di sini di media pembelajaran SD Plus Hang Tuah 5 Jakarta. Hari ini kalian kembali belajar untuk mata pelajaran IPS kelas 4 yang akan dipandu langsung oleh Ibu Ines Nahdia SPD mengenai sumber daya alam. Apa saja ya sumber daya alam itu? Minyak bumi, gas bumi, batu bara. Oke, biar kalian tidak penasaran, langsung cepat pintar, langsung saja kalian belajar langsung dengan Bu Ines ya. Oke Bu Ines, silahkan anak-anak sudah menonton dulu. Selamat belajar. Terima kasih Bu Yanti. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap dong? Ya, kembali dengan saya, Ibu Ines. Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ialah sumber daya yang berasal dari alam, kemudian dikelola oleh manusia dan dimanfaatkan sebagai untuk kelanjutan kehidupan sehari-hari. Manusia bergantung pada sumber daya alam. Yang pertama ada tumbuhan dan yang kedua ada hewan. Manusia juga memerlukan bahan tambang sebagai bahan bakar. Nah, kita akan belajar jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, ada yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama ini, sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah ada tumbuhan, hewan, air, dan sebagainya. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, ada logam, batuan, minyak bumi, batu bara, gas, dan bahan tambang lainnya. Selanjutnya, ada pengolahan sumber daya alam. Yang pertama, ada ikan. Dan dikelola secara sederhana, itu bisa menjadi ikan asin, ikan asap, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada dikelola dengan cara modern. Contohnya, ikan yang kaleng atau yang kalian sebut bisa juga sebagai ikan sarden. Selanjutnya, susu. Pengolahan susu itu bisa dua cara. Bisa secara sederhana dan secara modern. Secara sederhana, susu diolah dengan cara dipanaskan, kemudian dikemas dan dipasarkan. Kemudian, dengan cara modern, itu caranya susu diolah menggunakan mesin dan dicampur berbagai macam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat keju, susu kental manis, susu bubuk, atau yogurt. Selanjutnya ada minyak bumi. Minyak bumi itu pastinya kita menggunakan proses alat yang modern. Contohnya seperti gas tabung, bahan kimia, bensin, aftur, solar, oli, atau yang lainnya. Selanjutnya itu ada kertas. Kertas bahan utamanya ialah pohon kayu. Selanjutnya ada karet. Nah, karet ini terbuat dari getah dan getahnya kemudian diolah menjadi, contohnya ada bola, sepatu boot, sarung tangan karet, atau ban motor, ban mobil. Kalian pasti pernah melihat dong. Ya, seperti itu contohnya. Contoh dari pemanfaatan hewan, yang pertama sebagai sumber makanan, yang kedua sebagai bahan pakaian, contohnya kepompong atau gula sutra, dan bulu domba. Yang ketiga, dimanfaatkan tenaganya. Apa sih hewan apa yang dimanfaatkan tenaganya? Ya, benar sekali. Kita bisa lihat di sini ada hewan kuda dan kerbau. Kuda dan kerbau ini digunakan manusia dimanfaatkan sebagai alat transportasi dan alat pembajak sawah. Yang ketiga, ada buah, ada daun-daunan, dan umbi. Itu sebagai sumber makanan yang biasanya kalian makan. Ya, yang keempat ada serat kapas. Itu digunakan sebagai pembuatan pakaian.
yang kalian pakai sehari-hari. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ada bahan obat-obatan dan bumbu untuk masakan. Contohnya ada kunyit, jahe, ketumbar, pala, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, kita akan belajar dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Yang pertama, berkurangnya daerah resapan air hujan. Bagaimana sih cara pencegahannya? Yaitu dengan reboisasi atau tebang pilih. Selanjutnya, yang kedua, ada rusaknya hutan bakau. Nah, kalian pernah dong melihat hutan bakau di pesisir pantai? Nah, hutan bakau ini biasanya rusak karena manusianya. Dan cara pelestariannya ialah melakukan reboisasi hutan bakau atau jangan buang sampah sembarangan. Nah, yang ketiga ada lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Lingkungan yang rusak akibat pertambangan ini disebabkan oleh lahan pertambangan yang rusak dan tidak dilakukan dengan baik, dikelola dengan baik. Bagaimana cara memperbaikinya agar lingkungan tidak rusak? Yaitu dengan cara pengelolaan bahan tambang dengan cara baik dan tidak dibiarkan begitu saja karena dapat merusak lingkungan kita. Dan yang terakhir, yang keempat itu punahnya jenis hewan dan tumbuhan. Caranya ialah pelestarian in situ atau ex situ. Dan kita juga bisa jadi dengan cara melestarikan untuk tidak memburu hewan secara liar dan menyayangi hewan-hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Ya, pasti menyenangkan sekali. Selanjutnya, kita akan kembali dengan Ibu Yanti. Hai. Oke para kesayangan, bagaimana kegiatan pembelajaran IPS hari ini bersama Ibu Ines? Pasti menyenangkan bukan? Pastinya, dan kalian pasti sudah paham betul tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ines mengenai sumber daya alam. Luar biasa ya Bu Ines? Iya. Ternyata kekayaan alam Indonesia itu menjadi potensi kekayaan Indonesia yang tidak boleh dirusak, harus dilestarikan ya Bu Iya. Ines ya? Tepat sekali. Jadi kita sebagai anak-anak Indonesia harus tetap belajar dan terus melestarikan apa yang ada di Indonesia saat ini agar tidak punah dan terus Lestari. Baik, kalau begitu para kesayangan tetap semangat jaga kesehatan dan terus belajar. Jangan lupa terus media pembelajaran SD Plus Hang Tuah 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.